Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Sebelum pernikahan, pasangan dukun dari tanah Kalimantan. Kisah Robert. Kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini, Sam. Aku selalu menunggu kau menemuiku, tapi kau tidak pernah datang, ujar Robert. Ah ya, Bet. Masalah itu, bukannya aku tidak mau menemuimu. Kau tahu, Bet, tinggal di kota itu menyenangkan. Hampir setiap hari aku selalu punya kesibukan, ujar Samuel. Robert mengangguk. Apapun itu, aku senang kau baik-baik saja. Tapi aku sangat berharap kau mau mengizinkan aku untuk menengokmu kapanpun aku mau, walaupun hanya dengan cara meraga sukma. Itu sudah cukup bagiku untuk melihat dan mengetahui kabarmu, ujar Robert. Maaf, Bet, tapi kau tahu sendiri tentunya, orang seperti kita ini tidak boleh lengah, karena musuh ada di mana-mana dan siap menyerang kapan saja di saat kita lengah. Kalau ku berikan izin, aku khawatir itu akan menjadi celah bagi musuh-musuhku, Robert terkekeh. Jadi kau tidak percaya padaku, Sam? Tanya Robert. Tidak juga. Sebenarnya aku punya alasan lainnya. Dan alasannya adalah karena aku malu kalau kau mengetahui kehidupanku, jawab Samuel. Kenapa? Apakah punya banyak wanita yang tinggal di rumahmu? Robert bertanya dengan nada bercanda. Samuel tertawa nyaring. Kami punya tempat khusus untuk bersenang-senang. Jadi aku tidak pernah mengajak wanita-wanitaku ke rumah pribadiku. Terlebih lagi, karena aku bukan kau yang mengizinkan siapapun bisa ikut tinggal di rumahmu, ujar Samuel. Kali ini giliran Robert yang tersenyum simpul. Kau terdengar nakal, Sam. Pesanku, jangan terlalu mempermainkan hati perempuan. Kalau memang kau ingin menikah, maka nikahilah salah satunya, ujar Robert. Samuel tertawa. Aku tidak mempermainkan wanita, Bet. Mereka menyukai uangku dan aku menyukai mereka. Bukankah itu artinya kami sama-sama diuntungkan? Aku memberi mereka uang dan mereka memberikan apa yang aku butuhkan, lanjut Samuel dengan nada datar, namun matanya menatap Robert dengan tajam. Robert menghela nafas, memandang adiknya itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kau benar-benar berubah, Sam, ujar Robert kemudian. Samuel tertawa panjang, namun tawanya tidak terdengar riang. Kau berharap apa di dunia yang kacau ini? Ketulusan, cinta, kasih sayang? Asal kau tahu, Bet, dunia ini tidak pernah benar-benar tulus padamu. Kita hanya saling menukar apa yang kita miliki. Sebab itulah aku tak lagi percaya pada dongeng tentang cinta dan kesetiaan seperti yang kau percaya itu. Setidaknya dengan cara ini tidak ada yang dirugikan, ujar Samuel. Robert menggeleng pelan. Dia ingin membantah perkataan Samuel, namun dia sadar sudut pandang Samuel tentang dunia yang kacau itu sudah dibentuk sedari ia kecil, tentu tidak akan mudah mengubahnya. Jauh di dalam dirimu, kau pun punya pemikiran yang sama denganku, kan? Itulah sebabnya sampai sekarang kau tidak mempunyai pasangan, ujar Samuel lagi. Aku tidak seperti itu. Aku memilih sendiri karena aku takut tidak mampu menjaga keluargaku. Bet, Robert, itu sama saja. Keluarga adalah kelemahan, dan aku tidak ingin memiliki kelemahan yang mempersulit seperti itu. Robert terdiam cukup lama.
Ia memandang Samuel seolah sedang mencari celah untuk menemukan kembali sosok adik yang dulu ia kenal. Adik yang dulu hangat, lembut dan polos, namun yang ia dapati sekarang hanyalah sosok yang dingin, yang seolah tidak memiliki rasa terhadap apapun dalam hidupnya. Samuel, dulu kau selalu bilang padaku kalau kau mencintai semua orang yang ada di sekitarmu. Dan dunia ini indah jika orang-orang saling menyayangi. Apa kau ingat itu? Ujar Robert pelan. Samuel menoleh. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Itu dulu, Bet. Saat kita masih kecil dan juga bodoh. Di saat kita belum benar-benar melihat betapa busuknya orang-orang di dunia ini. Tidak semua orang busuk, Sam. Bantah Robert lembut. Masih banyak orang-orang yang tulus di dunia ini. Hanya saja mereka tenggelam di antara orang-orang yang tamak. Robert melanjutkan. Samuel mendengus pelan, matanya menatap jauh ke depan seolah sedang melihat sesuatu yang hanya dipahami oleh dirinya sendiri. Orang-orang yang tulus itu biasanya yang pertama kali hancur. Dunia ini tidak dibuat untuk orang-orang seperti mereka, dan aku tidak ingin menjadi salah satunya, ujar Samuel. Robert menarik nafas dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, Sam, kau boleh saja menganggap dunia dan semua isinya ini busuk, tapi jangan sampai kau ikut menjadi bagian dari kebusukan itu, ujar Robert menasihati. Mata Samuel sedikit menyipit, menatap kakaknya dengan tatapan yang tak lagi riang seperti sebelumnya. Kadang, untuk bertahan hidup, kita memang harus menjadi bagian dari kebusukan itu. Mungkin sekarang kau hanya belum sampai di titik di mana kau terpaksa melakukannya, Bet. Tapi kalau kau sudah melakukannya, kau pasti akan menyukainya. Lain kali akan aku ajak kau berburu orang-orang yang lebih jahat daripada kita di dunia ini, supaya kau tahu betapa busuknya dunia ini dan betapa melegakan rasanya kalau orang-orang jahat seperti mereka dilenyapkan, ujar Samuel sinis. Robert membalas tatapan itu, kali ini dengan sorot mata yang lebih dalam. Kalau kau menikmati itu pilihanmu. Dan aku sadar dengan apa yang selama ini kulakukan. Aku sudah banyak berbuat jahat dengan membunuh orang-orang yang kuanggap lebih jahat daripada aku. Walau menurutku itu untuk kebaikan. Tapi sampai kapanpun, aku akan terus seperti itu, membantu mereka dengan caraku. Dan aku tidak ingin kehilangan prinsipku itu. Satu hal lagi, Sam. Bagiku, keluarga itu bukan beban, melainkan nyawa yang harus kita lindungi sampai akhir. Robert, kau masih seperti dulu, selalu percaya pada hal-hal seperti itu. Harusnya kau sadar, Bet. Terkadang yang paling jahat itu justru orang-orang yang kau percaya. Karena di dunia ini hanya ada dua pilihan, digigit atau menggigit, ujar Samuel sebelum pergi meninggalkan Robert. Robert terdiam sebentar, lalu kemudian memanggil Samuel sebelum adiknya itu benar-benar pergi. Sam, suara Robert terdengar pelan namun tegas, membuat langkah Samuel terhenti. Samuel menoleh sedikit, sorot matanya tampak tenang, namun seperti menyimpan sesuatu. Apalagi yang mau kau katakan, Bet? Tanyanya datar. Robert menatap punggung adiknya itu dengan tatapan penuh perasaan, bukan marah, bukan kecewa, melainkan semacam kesedihan. Meski kau berubah menjadi seperti ini, kau tetap adikku. Jangan sampai kau benar-benar kehilangan dirimu sendiri, Sam. Jangan biarkan dunia yang busuk ini merampas hatimu sepenuhnya. Samuel hanya diam beberapa detik setelah mendengar kata-kata itu, lalu perlahan senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Senyum yang entah menyiratkan ejekan atau luka. Aku tidak tahu apakah aku masih punya hati yang bisa dirampas, Bet? Gumamnya lirih nyaris tak terdengar. Robert tidak membalas. Ia hanya menatap punggung adiknya itu dengan sorot mata yang dalam, seolah berharap Samuel menoleh kembali. Namun yang terdengar hanyalah langkah kaki Samuel yang kembali bergerak menjauh. Langkahnya pelan tapi pasti.
Robert berdiri diam di tempatnya sampai sosok Samuel benar-benar menghilang di balik kegelapan tempat itu. Dia lalu menarik nafas panjang, berusaha meredakan berbagai macam perasaan yang mengganjal di hatinya. Robert kembali, dan perlahan-lahan ia mulai membuka matanya. Suara rintihan pelan dari anak berusia 17 tahun itulah yang pertama kali Robert dengar setelah ia membuka mata. Robert menghela nafas panjang. Perjalanan Braga Sukma yang baru saja ia lakukan cukup melelahkan. Dengan gerakan pelan, ia bangkit dari posisi duduk bersila di lantai kamar. Pandangannya tertuju pada Davy yang masih berbaring dengan tubuh yang sangat lemah. Robert menatapnya tanpa berkedip dalam beberapa detik. Lalu dengan langkah tenang, ia berjalan keluar dari kamar itu. Begitu pintu kamar terbuka, suara deritnya membuat pasangan suami istri dan juga Sidang yang duduk tidak jauh dari pintu kamar itu tersentak kecil. Mereka segera bangkit, wajah mereka tampak cemas. "Bagaimana anak Robert?" tanya ayah Davy dengan suara bergetar. "Anak kami, tadi dia sempat merintih lagi. Apakah dia sudah baik-baik saja? Dan apakah santet itu sudah berhasil dibuang?" tambah ibunda Davy, suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Robert menatap keduanya dengan tatapan tenang namun juga serius. "Belum. Tapi karena dukun yang mengirimkan santet itu sudah mati, maka akan lebih mudah untuk membuangnya. Dan aku akan melakukan ritual besok malam," jawab Robert akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Orang tua Davy saling berpandangan, keduanya tampak lega setelah mendengar perkataan Robert. "Syukurlah kalau begitu, Bet," gumam Sidang. Bet, tapi sekarang ini apa kita sudah boleh beristirahat, Bet?" ujar Sidang lagi. "Nah, Robert, tidak usah pulang. Menginap saja dulu di sini. Karena sebentar lagi juga hari akan terang. Kalau Narobet pulang sekarang, aku tidak akan sempat beristirahat," kata ayah Davy. Robert pun mengangguk. Dan setelahnya, mereka pun disediakan kasur tipis untuk tidur. Saat Sidang sudah menegur, Robert masih terjaga. "Maafkan aku, Sam. Kau menjadi seperti itu karena rasa kecewa dan lukamu yang sangat besar terhadap Amai," ujar Robert membatin. Plak! Tiba-tiba tangan Sidang dan kakinya mendarat di atas tubuh Robert, membuat lelaki itu kaget. Perlahan Robert menyingkirkan tangan dan kaki Sidang, lalu kemudian ia sendiri berpindah ke tempat ke sisi lain agar tidak terganggu lagi. Robert menarik nafas pelan, mencoba untuk menenangkan diri, lalu menatap ke arah langit-langit dengan tatapan kosong. Sesaat kemudian, matanya terpejam, namun pikirannya tetap melayang mengingat kembali kata-kata Samuel. "Aku harus menemukan cara untuk mengembalikanmu seperti dulu, Sam," gumamnya lirih nyaris tak terdengar sebelum akhirnya ia berusaha memaksa dirinya untuk terlelap, berharap bisa beristirahat meskipun hati dan pikirannya belum benar-benar tenang. Keesokan paginya, mereka terbangun setelah mencium aroma masakan yang sangat wangi dari dapur rumah itu. Robert duduk sambil mengucek-ngucek matanya yang masih terasa berat. Sedangkan Sidang terlihat menguap sambil menggaruk-garuk rambutnya yang acak-acakan. "Kalian sudah bangun? Ayo, silakan cuci muka dulu. Kami sedang memasak sarapan untuk kita semua. Tadi Davy juga sudah sarapan, bubur dan hati ayam. Dia makan lumayan lahap. Sepertinya dia sudah mulai sehat," kata ibunya Davy yang berjalan melewati mereka terdengar ceria. Di tangannya terlihat ada segenggam cabai merah matang dan sebagian lagi berwarna hijau yang mungkin cabai-cabai itu baru dipetik dari halaman atau samping rumah tersebut. Robert tersenyum simpul sambil mengangguk. Setelah duduk sebentar, Robert pun beranjak untuk menuju ke dapur guna mencuci wajah.
Sementara sidang, ia langsung merapikan tempat tidur yang mereka gunakan untuk beristirahat semalaman. "Bagaimana tidurnya, Narobet?" tanya ayahnya Davi yang saat itu sedang mencuci piring di teras dapur. "Nyenyak sekali," jawab Robert. "Syukurlah kalau begitu. Ayo, silakan Robert kalau ingin mencuci muka," kata ayah Davi mempersilakan. Robert menunduk dan mengambil segayung air. Ia membasahi wajah dan juga berkumur-kumur. "Hari ini kami akan siapkan untuk ritual nanti malam," ujar Robert. Apa saja yang dibutuhkan untuk ritualnya, Robert? Barangkali kami bisa membantu untuk mencarinya, biar tidak terlalu membebani Robert." Robert tersenyum. "Kalian beristirahat hari ini, biar semuanya aku dan sidang yang akan menyiapkan," ujar Robert kemudian. Ayah Davi mengangguk dengan bibir tersenyum. "Terima kasih, Robert. Terima kasih atas kebaikan Robert pada keluarga kami. Entah bagaimanalah kami bisa membalas semua kebaikan dari Robert ini. Tidak usah terlalu dipikirkan. Aku hanya melakukan apa yang sudah seharusnya aku lakukan," ujar Robert. "Semoga setiap langkah kaki Robert selalu dilindungi Ranjing Hatala, dan semoga Robert selalu hidup bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga tulus." Robert tersenyum simpul. Entah apakah Ranjing Hatala masih mau melindungi dan memaafkan seorang umat pendosa seperti dirinya ini. Tidak lama kemudian, sidang pun muncul. Tanpa berbasa-basi, ia lantas mencuci wajahnya, lalu kemudian duduk tak jauh dari ibunya Davi. "Wangi sekali masakannya," puji sidang. Ibunya Davi tersenyum, lalu menyendokkan 1 sendok masakan tersebut dan menyuapinya pada sidang. Disuapi oleh ibunya Davi membuat sidang tak bisa menolak. "Enak?" Enak, jawab sidang sambil mengunyah. "Syukurlah kalau enak. Ya sudah, sekarang ayo kita makan bersama-sama," lanjut ibunya Davi. Di hari yang sama, saat itu di rumah Ranti, mereka sedang makan bersama sambil sesekali diselingi candaan antara Rustam, Awang, dan juga Rowan. Rowan, padahal kau sudah menang, tapi kenapa masih seperti itu?" ujar Awang. Rowan mengerutkan alisnya. "Maksudmu apa?" tanya Rowan tak mengerti. "Aku dengar dari si sidang, katanya kau menyalami si Jamie agak kasar dan terkesan seperti marah," jawab Awang. Bohong itu. Sidang itu orangnya memang suka mengada-ngada. Perkataannya itu tidak selalu benar, Wang," ujar Rowan berkilah. "Tapi aku juga lihat kemarin, cuma aku kurang yakin saja. Kenapa kamu menyalami Jamie lama sekali?" kata Ranti sambil tersenyum. Rowan yang tak bisa beralasan lagi akhirnya mengaku. Ya, memang benar. Itu pun kalau menuruti perasaanku, pasti sudah kupatahkan tangannya," ujar Rowan. "Kenapa?" tanya Ranti pura-pura tak mengerti. "Ya karena aku benci dia. Dia sebenarnya sudah tahu kan kalau kamu itu sudah punya calon suami, tapi dia tetap maju dan mencari-cari kesempatan untuk mendekatimu," jawab Rowan. Sudah. Tidak perlu membahas yang telah berlalu. Sekarang ini lebih baik kita fokus untuk kedepannya," ujar Rustam menengahi. Suasana pun hening, masing-masing kembali fokus pada makanannya. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Asni yang sedari tadi diam akhirnya bertanya pada Rowan. "Kak Robert dan sidang tidak datang ke sini?" "Oh, mungkin nanti. Kita tunggu saja," jawab Rowan sambil mengunyah makanannya. Asni mengangguk. "Kalau nanti sidang ke sini, aku mau kasih tahu sama dia kalau ada yang mau kenalan," ujar Ranti. Rowan menatap Ranti tak percaya. "Hah? Kamu serius?" tanya Rowan. Ranti mengangguk. "Iya, itu si Seril temanku. Kan aku bilang juga apa, sidang itu sebenarnya ganteng. Apalagi kalau penampilannya diperbaiki sedikit, pasti banyak cewek-cewek yang akan naksir sama dia," kata Ranti dengan bibir tersenyum. Mendengar perkataan Ranti, Rowan terdiam lalu melanjutkan makanannya. "Assalamualaikum, Rus." "Oi, Rustam," panggil seseorang dari arah pintu depan.
Waalaikumsalam. Sebentar, jawab Rustam seraya mencuci tangannya pada kobokan yang sudah tersedia. Rustam beranjak dan berjalan keluar. Kamu Yan? Ayo silakan masuk, ujar Rustam dengan nada yang ramah. Di sini saja Rus. Aku sebenarnya kesini karena ingin meminta tolong kepada Ranti, kata orang itu. Minta tolong masalah apa memangnya Yan? Tanya Rustam seraya duduk. Itu keponakanku, sudah 3 bulan ini dia sakit parah. Kata orang-orang yang pernah mencoba mengobatinya, dia itu terkena santet. Kami sendiri sebenarnya juga baru tadi mendengar kabarnya, karena katanya di sana tidak ada yang bisa menolong. Makanya mereka mengabari kami dengan harapan di sini ada orang yang bisa membantu mengobati keponakanku itu. Jawab orang itu. Rustam menghela nafas panjang. Ya, setelah apa yang pernah menimpa Ranti, dia memang tidak ingin lagi mengizinkan Ranti terlibat dengan hal-hal gaib seperti itu. Sebenarnya, aku sudah tidak lagi mengizinkan anakku untuk terlibat membantu-bantu orang yang terkena santet dan sejenisnya, Yan. Kau pun tahu alasannya kan? Ujar Rustam. Orang itu mengangguk. Ya, aku tahu Rus. Dan karena itu jugalah aku agak ragu untuk datang kemari. Tapi aku sudah tidak punya pilihan lagi. Kata saudaraku, keponakanku itu sudah dibawa berobat ke dokter berkali-kali. Bahkan ke pengobatan kampung dan juga dukun pun sudah mereka coba, tapi tidak ada perubahan. Ujar orang itu dengan nada memohon. Belum sempat Rustam menjawab, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Siapa yang datang, Mbah? Suara Ranti yang lembut itu terdengar. Ranti berdiri dengan jarak yang tidak begitu jauh dari sang ayah. Raut wajahnya terlihat sangat tenang, namun sorot matanya memperlihatkan keseriusan. Kenapa, Mang? Apa yang Amang katakan tadi? Tanya Ranti pada tamu yang memang ia kenali itu. Rustam segera menyela. Ranti, Abah kan sudah bilang, kamu jangan lagi ikut campur urusan seperti ini, ujar Rustam. Ranti menatap ayahnya. Ia kini mengerti apa yang sebenarnya si tamu itu tadi katakan pada sang ayah. Abah, Ranti tahu apa yang Abah rasakan, tapi Ranti juga tidak bisa hanya diam saja di saat ada yang membutuhkan bantuan. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Ranti membantu orang. Terlebih, Ranti sudah banyak belajar dari pengalaman kemarin. Dan insya Allah, kejadian kemarin tidak akan pernah terjadi lagi di hari ini dan seterusnya. Ranti janji ya, Bah, kata Ranti bersungguh-sungguh. Rustam menghela nafas panjang. Ia terlihat masih sangat ragu untuk mengizinkan putrinya itu. Ranti, kau sendiri tahu betapa berbahayanya hal itu kan? Ranti menatap ayahnya dengan tenang, lalu melangkah lebih dekat dan meraih tangan ayahnya, kemudian mengelusnya dengan lembut. Abah, percaya ya, Ranti tidak akan gegabah dan ceroboh seperti waktu itu lagi. Kali ini Ranti akan sangat berhati-hati. Tolong izinkan ya, Bah. Ranti ingin sekali menolong orang-orang seperti sebelumnya lagi. Abah kan selalu mengajari kami kalau kita harus selalu menolong orang-orang yang membutuhkan, ujar Ranti. Rowan akan menjaga Ranti, Bah, ujar Rowan menyaut. Maafkan aku, Rus. Aku tidak bermaksud membebani kalian, tapi jujur, aku benar-benar tidak tahu harus kemana lagi. Aku mohon, tolonglah keponakanku, Rus. Si tamu ikut berbicara dengan suara lirih dan juga penuh harap. Rustam memejamkan mata sejenak, lalu ia menghela nafas berat. Baiklah. Tapi Ranti, kau harus berjanji. Kau tidak akan bertindak sendirian. Semua yang kau lakukan harus dalam pengawasan Rowan. Oh iya, bukankah Robert juga belum pulang? Dia masih di rumah Damang kan? Coba, cepat panggil dia, ujar Rustam seraya mengalihkan pandangannya ke arah Rowan. Rowan mengangguk, namun saat dia akan pergi, Awang memanggilnya. Biar aku saja, Wan. Kau tahu sendiri kan, adikku itu sedikit keras kepala. Kalau sampai kau tinggal, aku takut dia akan nekat. Jadi, kau jaga saja adikku. Kau lebih berguna, karena kau juga paham dengan hal-hal seperti itu, ujar Awang. Rowan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam dan memperhatikan Awang yang mulai melangkah pergi untuk menemui Robert di rumah Damang. Sementara itu,
Di rumah orang tua Davi, Robert dan Sidang baru saja akan berangkat ke dalam hutan guna mencari berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk ritual nanti malam. Ayah Davi juga ikut. Meskipun sudah dilarang oleh Robert, namun ayah Davi tetap bersikeras ikut. Biar saya ikut, nah Robert. Setidaknya saya bisa membantu membawakan apa yang nanti kalian temukan di hutan. Kebetulan saya juga lebih hafal hutan-hutan di daerah sini, katanya dengan nada bersungguh-sungguh. Robert menghela nafas panjang. Entah kenapa, perlakuan pasangan suami istri itu terasa lebih hangat dari sebelumnya. Bahkan mereka juga seperti sangat berhati-hati dalam berbicara pada Robert dan juga Sidang. Baiklah, kalau begitu ayo kita berangkat bersama-sama, ujar Robert setelah berpikir beberapa saat. Sidang mengangguk setuju karena ia pun memang sudah siap sejak tadi untuk berangkat. Setelah berpamitan pada ibunya Davi, mereka bertiga kemudian langsung berangkat. Ayah Davi membawa sebuah parang yang terikat di pinggangnya dan juga lancung di punggungnya. Sedangkan Robert memeriksa kembali perbekalan yang dia bawa, seperti tali kecil, senter, dan sebuah kain hitam yang tak untuk apa. Mereka lalu berangkat dengan menggunakan jis milik ayah Davi. Robert duduk di tengah, Sidang di depan, dan ayah Davi di belakang mengemudikan jisnya. Sekitar 30 menitan perjalanan, jis pun akhirnya menepi di pinggir sungai. Setahu saya, hutan inilah yang paling jarang dimasuki orang, mau itu pemburu ataupun orang-orang yang mencari kayu untuk membuat rumah. Karena di dalam hutan ini ada beberapa raung gantung yang terletak di beberapa sudut hutan ini, kata ayah Davi menjelaskan. Kalau seperti itu, sebaiknya aku dan Sidang saja yang masuk ke dalam hutan. Tunggulah di sini untuk berjaga-jaga, kata Robert. Bet, kau kira kita bisa lari begitu saja kalau raung itu tiba-tiba mengejar, ujar Sidang merasa tak terima. Belum tentu juga itu raung sudah dipetedang. Kalau raung gantung biasanya tanpa dipeteh, ya tetap raung, tidak akan bisa mengejar, ujar Robert. Tapi tetap saja ngeri, Bet. Ya sudah, kalau memang kau mau ikut, ayo. Kalau tidak mau, kau tunggu di sini saja, ujar Robert memotong perkataan Sidang. Dengan penuh keraguan, akhirnya mau tak mau, Sidang pun terpaksa ikut. Dan begitu juga dengan ayah Davi yang tidak mau, hanya disuruh menunggu saja. Suasana sempat hening ketika mereka mulai menapaki jalan setapak yang sudah ditumbuhi rerumputan itu. Sesekali terdengar suara serangga dari tempat persembunyiannya. Robert berjalan paling depan, sesekali ia menoleh ke arah Sidang dan ayah Davi yang mengikuti di belakang. Mereka bertiga terus melangkah masuk ke dalam hutan, hingga akhirnya jalan setapak yang sejak tadi mereka ikuti perlahan lenyap ditelan rimbunnya semak dan pepohonan di hutan tersebut. Robert berdiri sejenak untuk memastikan apakah tempat itu aman untuk dibuka. Setelah merasa tempat itu aman, sambil terus bergerak maju, Robert lantas mulai mengayunkan parangnya untuk menabas, membabat semak-semak guna membuka jalan bagi mereka bertiga. Itu dia, gumam Robert setelah melihat salah satu tumbuhan yang menjalar di salah satu pohon besar. Dia bergegas mengambil batang tumbuhan tersebut yang lebih mirip dengan akar. Dengan sigap, Sidang pun ikut membantu. Dan tidak jauh dari sana, Robert kembali menemukan apa yang ia cari. Hingga tak butuh waktu lama, mereka bertiga pun akhirnya berhasil mengumpulkan keperluan untuk ritual nanti malam. Kurasa sebaiknya sekarang kita pulang saja, karena semua yang kuperlukan sudah terkumpul, kata Robert, yang langsung disetujui oleh Sidang karena kebetulan Sidang juga sudah merasa kelaparan. Akan tetapi,
Di tengah perjalanan sidang, yang berjalan paling belakang tiba-tiba saja terjatuh sesaat setelah seekor ular yang cukup besar mendadak jatuh dari atas pohon dan tepat menimpanya. Dan bukannya kabur setelah jatuh menimpa sidang, ular yang cukup besar itu justru malah langsung membelitnya tanpa sidang sempat melakukan perlawanan. Belitannya sangat kencang hingga membuat pemuda itu merasakan sakit dan juga sesak nafas luar biasa. "Jangan banyak bergerak, Dang. Kalau kau terus bergerak, dia akan semakin kencang membelitmu," ujar Robert. Robert segera mendekati sidang. Matanya menatap tajam ke arah ular yang tubuhnya membelit erat, membuat wajah sidang mulai memerah karena kehabisan nafas. "Jangan banyak bergerak, Dang. Tahan sebentar," suruh Robert dengan suara tegas dan lebih nyaring dari sebelumnya. "Tolong alihkan perhatian ular itu," kata Robert pada ayahnya Davy. Meski sempat ragu, ayah Davy yang berdiri tak jauh langsung meraih sebatang kayu besar yang ada di sekitarnya. Lalu ia mengalihkan perhatian ular tersebut dengan kayu itu. Ular besar itu mendesis marah. Kepalanya terangkat dan matanya yang berkilau tampak liar. Namun belitannya tidak mengendur sedikit pun, justru semakin erat di tubuh sidang. Melihat kesempatan ketika kepala ular itu terangkat, Robert melangkah maju dengan cepat, mengangkat parangnya tinggi-tinggi, lalu menebaskannya dengan penuh tenaga ke arah kepala ular tersebut. Cas! Tebasan itu berhasil mengenai sasaran. Kepala ular tersebut putus. Tubuhnya yang masih melilit sidang tampak menggeliat-geliat, dan di saat seperti itulah ayah Davy dan juga Robert berusaha untuk membantu melepaskan lilitan ular itu. Hingga beberapa saat kemudian akhirnya lilitan ular berhasil terlepas dari tubuh sidang. Darah dari ular itu mengalir membasahi dedaunan kering yang ada di sana. Sidang terbatuk-batuk keras, berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. "Akhirnya bisa bernafas juga," ucapnya dengan suara serak. Robert segera meraih bahu sidang dan membantunya untuk duduk. "Kau baik-baik saja, Dang?" tanyanya sambil memeriksa barangkali ada luka-luka bekas lilitan di tubuh sidang. Sidang hanya mengangguk lemah dengan nafas yang masih tersengal-sengal. "Kalau tidak cepat, mungkin aku sudah mati, Bet," gumamnya lirik. Sidang masih terduduk di tanah, wajahnya pucat dan basah oleh keringat, sementara matanya memandang kosong ke arah bangkai ular yang masih menggeliat pelan. "Bet, ularnya di bawah, Bet. Lumayan, Bet, untuk dirica-rica," ujar Sidang pelan. "Tenang dulu. Tarik nafas pelan-pelan. Rasakan apakah ada bagian tulangmu yang patah. Karena yang paling penting itu kau pikirkan dulu keadaanmu. Jangan malah memikirkan hal lain," kata Robert sambil menepuk pelan bahu Sidang. Ayah Davy menancapkan ujung kayu yang tadi dipakainya ke tanah, lalu menatap ke sekeliling dengan cemas. "Kita tidak bisa lama-lama di sini. Bau darah bisa saja menarik perhatian binatang lain untuk datang," kata ayah Davy. Robert mengangguk lalu membantu Sidang berdiri. "Kau bisa jalan, Dang?" Sidang menelan ludah dan mencoba berdiri dengan sisa tenaga. "Bisa, Bet, tapi kakiku masih lemas, Bet." Robert menahan bahu Sidang agar tidak terjatuh. "Ayo, pegang tanganku. Kita harus segera keluar dari hutan ini. Kau harus kuat. Katanya kau polisi," ujar Robert pada Sidang. Sidang mengangguk dan menurut saja dengan apapun yang Robert katakan padanya tanpa membantah ataupun mengeluh lagi. Suasana di sekitar mereka menjadi lebih sunyi. Hanya terdengar suara serangga dan suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin. Langkah mereka terasa berat karena harus berhati-hati melewati akar-akar pepohonan yang menonjol dari dalam tanah. Beberapa kali Robert menoleh ke belakang, memastikan tidak ada binatang lain yang mengikuti mereka. "Aduh, Bet," Sidang beringis saat merasakan perutnya terasa sangat sakit. "Kita hampir sampai. Tahan sedikit lagi," ucap Robert memberi semangat pada Sidang. Ayah Davy ikut membantu menuntun Sidang.
Meski lelah dan khawatir, ia tetap berusaha untuk tenang. Bet, aku sudah tidak sanggup lagi, Bet. Rasanya sakit sekali, Bet. Ujar Sidang pelan lalu berhenti. Tanpa pikir panjang, Robert lantas menggendong Sidang di punggungnya lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka bertiga berhasil keluar dari rimbun pepohonan dan mencapai jalan setapak yang di awal mereka lewati tadi. Robert berhenti sejenak untuk mengatur nafas, lalu kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu berlalu. Saat itu, mereka pun sudah tiba dengan selamat di desa Ayadavi. Setelah membersihkan tubuh, Robert pun langsung menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk ritual, sedangkan Sidang ia suruh untuk beristirahat. Beralih kepada Ranti dan Rowan. Saat itu, mereka sedang menunggu kedatangan keluarga dari si tamu yang sebelumnya datang meminta bantuan pada Ranti. Karena berhubung saudara si tamu tersebut berada di kabupaten yang berbeda, alhasil Rustam menyarankan agar si tamu menyuruh saudaranya untuk membawa anak mereka ke rumahnya saja, rumah Ranti. Karena mau bagaimanapun juga, Ranti dan Rowan tidak boleh bepergian jauh menjelang hari pernikahan seperti itu. Jadi mau tak mau, pihak yang sakit itulah yang akhirnya mengalah. Sebenarnya, Ranti tetap bersikeras untuk pergi karena ia merasa tidak tega jika sampai orang yang sakit itu yang mendatanginya. Namun, keputusan Rustam tak bisa dibantah dan Ranti tahu larangan sang ayah memang ada benarnya. Karena manis dagingan pada calon pengantin memang diyakini nyata adanya. Konon, darah calon pengantin memiliki aroma yang sangat wangi sehingga menarik perhatian makhluk halus untuk mendekat. Dan jika hal itu terjadi, maka dipercaya dapat menimbulkan bahaya bagi calon pengantin seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Percaya atau tidak, tapi banyak kisah yang beredar tentang orang-orang yang mengalami kecelakaan saat bepergian jauh menjelang hari pernikahannya. Kalau terlalu bahaya, lebih baik jangan dilanjutkan ya, ujar Rowan kepada Ranti. Ranti hanya mengangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Suasana di ruangan itu terasa agak hening. Hanya sayup-sayup suara ibunya dan Asni yang terdengar sedang mengobrol santai bersama beberapa tetangga di teras dapur. Sesekali terdengar juga suara ayam berkokok dari kejauhan. Rowan memperhatikan wajah Ranti yang terlihat sedikit tegang. Sudah, jangan terlalu difikirkan ya, ucap Rowan perlahan mencoba mencairkan suasana. Kita tunggu saja. Semoga mereka cepat sampai. Lagi pula, apa yang Abah katakan itu juga ada benarnya, Rowan melanjutkan. Ranti menoleh sebentar, lalu mengalihkan tatapannya ke arah pintu. Dia menghela napas panjang. Aku benar-benar merasa tidak enak membiarkan mereka yang harus datang ke sini, padahal dia itu sedang sakit, jawab Ranti. Anggap saja kamu tidak tahu menahu kalau mereka akan datang ke sini. Anggap saja kedatangan mereka itu atas kemauan mereka sendiri, kata Rowan. Mana bisa begitu, ujar Ranti. Ya anggap saja begitu ya. Yang menyuruh mereka ke sini kan Abah. Abah juga tidak memaksa. Kalau mereka mau, ya silakan datang. Kalau tidak mau pun, ya tidak apa-apa. Dan kalau mereka setuju untuk datang, itu artinya itu adalah kemauan mereka sendiri, ya kan? Ujar Rowan. Ranti terdiam, tapi ia akan mencoba bersikap seperti yang Rowan katakan agar rasa tak enak hatinya bisa sedikit berkurang. Kamu percaya tidak? Tanya Rowan sambil tersenyum. Mungkin ia sedang mencoba mencairkan suasana agar Ranti tidak terlalu tegang. Percaya apa? Ranti balik bertanya. Saat ini pasti Jamie sedang menangis meratapi kita. Maksudku kamu yang sudah resmi lamaran, ujar Rowan. Ranti mengerutkan alisnya. Ya bagaimanapun juga kan kamu itu perempuan idamannya.
Dan sekarang perempuan idamannya ini sebentar lagi akan menjadi istriku. Aku yakin kondisinya sekarang seperti ini. Matanya bengkak karena terus menangis. Ingusnya juga keluar terus tanpa henti. Dan dia juga pasti mogok makan. Ujar Rowan diakhiri dengan tawa penuh kemenangan. Ranti tidak mengatakan apa-apa, namun ia terlihat seperti berusaha menahan tawa. Itu berlebihan namanya. Mana mungkin Jimmy seperti itu, ujar Ranti. Tawa Rowan mendadak terhenti. Entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan tidak enak di hatinya. Kenapa? Tanya Ranti setelah menyadari perubahan dari Rowan itu. Rowan menggeleng pelan, lalu bibirnya tersenyum tipis, senyum yang seolah dipaksakan. Kenapa? Ranti mengulang lagi pertanyaannya. Perasaanku mendadak tidak enak, jawab Rowan akhirnya. Ranti terdiam. Ia pun tidak tahu apa penyebab perasaan tidak enak yang Rowan rasakan itu. Semoga semuanya baik-baik saja, gumam Ranti setelah terdiam beberapa saat. Sementara itu di tempat Robert berada. Aduh Bet, ini tulang-tulangku ada yang retak tidak ya Bet ya? Sakit sekali rasanya Bet, keluh Sidang pada Robert. Saat itu Robert baru saja selesai menyiapkan keperluan untuk ritual pengobatan Davy. Robert lantas berjongkok untuk memeriksa tubuh Sidang. Diam dulu dan jangan banyak bergerak, ujar Robert sambil memeriksa perlahan bagian perut dan pinggang Sidang. Tatapannya serius, namun suaranya tetap tenang agar Sidang tidak semakin cemas. Ayah Davy yang duduk tidak jauh dari mereka ikut memperhatikan. Sepertinya tidak patah Sidang, tapi mungkin otot-ototmu terkilir atau memar karena lilitan ular tadi. Sebenarnya istri saya sudah memanggilkan tukang pijat kampung, tapi katanya tukang pijat tidak bisa datang karena ada janji dengan orang lain yang mau dipijat juga, kata ayah Davy. Terima kasih, sepertinya saya memang butuh dipijat ini, kata Sidang. Sidang, aku juga pernah digigit ular, tapi lihat, sampai sekarang aku baik-baik saja kan, ujar Robert. Itu kan kamu Bet, sementara aku kan manusia biasa yang tidak punya ilmu apa-apa, ujar Sidang cepat. Robert terkekeh kecil mendengar ucapan Sidang. Pemuda itu terlihat kesal namun masih bisa bercanda di tengah rasa sakitnya. Kalau kau masih bisa bercanda seperti itu, berarti kau masih sehat, ujar Robert sambil tersenyum tipis. Sidang hanya mendengus, lalu ia mengerang pelan saat Robert menekan perlahan-lahan bagian-bagian tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang retak. Aduh, pelan-pelan Bet, aduh sakit Bet, keluhnya sambil meringis. Robert mengangguk kecil. Iya, aku sudah hati-hati. Tidak ada tulang yang patah, hanya bengkak dan memar saja. Nanti kalau sudah gerda, baru boleh dipijat. Untuk sekarang, jangan banyak bergerak dulu, biar tidak makin parah, kata Robert seraya beranjak. Sidang beringis lagi, namun kali ini ia tidak protes. Ternyata ular itu lebih kuat dari yang kukira. Kalau saja kau tidak cepat-cepat menebasnya tadi Bet, entah apa jadinya aku sekarang, ujar Sidang. Robert tersenyum simpul. Kau istirahat saja ya. Sebentar lagi aku akan memulai ritual. Kalau bisa, saat ritual itu berlangsung, kau jangan sampai tidur, ujar Robert. Sidang mengangguk faham. Sementara itu di rumah Ranti, Rustam tampak duduk dengan gelisah, terutama setelah kedatangan orang-orang yang ingin berobat ke rumahnya itu. Berbeda dengan Ranti yang terlihat tenang saat menyambut para tamu yang datang tersebut. Tamu-tamu itu datang ke rumah Ranti dengan membawa seseorang. Orang yang dibawa itu seluruh tubuh termasuk kepalanya ditutupi dengan kain sehingga tidak terlihat siapa orang yang berada di balik kain penutup itu. Dan orang tersebut dibaringkan di atas sebuah tandu sederhana semacam usungan yang dipikul atau dibawa oleh 4 orang laki-laki. Salah satunya adalah Pak Yan. Dan begitu semua tamu sudah masuk ke dalam rumah, Rowan
lantas berdiri di depan pintu sambil menatap ke arah sosok wanita parubaya yang mengikuti para tamu yang datang tersebut. Dia juga merapalkan mantra untuk mencegah agar sosok itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. "Kenapa dia ditutupi begitu, Yan?" tanya Rustam pada Pak Yan. Pak Yan mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, mungkin karena kelelahan setelah menggotong tandu tadi. "Badannya banyak luka, Rus," jawab Pak Yan dengan suara bergetar. Lalu tiba-tiba salah satu laki-laki yang tadi juga ikut mengangkat tandu langsung membuka kain penutup tubuh orang sakit tersebut. Begitu kain itu terangkat, Ranti tertegun sebentar saat melihat seorang pemuda berusia sekitar 19 atau 20 tahunan dengan kondisi yang tampak mengerikan. Kulit di beberapa bagian mengelupas seolah terbakar, urat-urat di lengannya menonjol keluar dan berwarna kebiruan. Di dadanya tampak luka-luka kecil mirip tusukan benda tajam seperti paku. Sebagian mengeluarkan cairan kekuningan bercampur darah yang mulai mengering. Dan di bagian kaki terlihat betis dan pahanya dipenuhi lebam kebiruan seperti bekas cengkraman. Tidak hanya itu, di beberapa bagian juga terlihat ada bekas gigitan yang membentuk seperti gigi, tapi yang anehnya bekas gigi itu tidak mirip seperti gigi manusia, melainkan lebih mirip seperti gigi hewan. Pemuda itu perlahan membuka mata. Bola matanya memerah dengan urat-urat yang terlihat jelas. Nafasnya terdengar berat, dadanya naik turun dengan cepat. Saat bibirnya terbuka, terdengar suara seperti gumpalan dahak yang menyumbat tenggorokannya. "Ini bukan santet," ujar Rowan. Ranti menatap Rowan sesaat, lalu kemudian ia mengangguk. "Iya, kamu benar, Rowan. Tapi aku harus tetap mencoba mengobatinya," jawab Ranti. Mendengar jawaban Ranti seperti itu, Rowan hanya bisa menghela nafas panjang. Calon istrinya tersebut memang keras kepala, 11-12 dengan Robert. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert kali ini. Waduh, ternyata di sini Samuel udah berubah total dari dulu. Samuel adik kecil Robert ya kan, yang sangat manja pada Robert, sekarang udah berubah benar-benar jadi manusia yang apa ya, mungkin benar-benar nggak ada di pikiran Robert saat itu, tapi di sini Robert berusaha untuk mengembalikan Samuel seperti semula. Dan bagaimana, waduh, sidang hampir aja celakaan, dilibet bahasa Betawinya, dilibet ya sama ular sanca nih, ular python nih kalau menurut saya ya, karena dia tidak mematuk tapi langsung melilit tubuhnya Sidang. Untung aja sama Robert langsung dicas kepalanya, selesai udah. Tapi di sini si Sidang masih kesakitan, entah tuh kayaknya ya memar-memar pastinya lah ya. Dan di sini dilakukan semua oleh Robert dan Sidang demi untuk bisa menolong Davi yang terkena kiriman santet, untuk ritual membebaskan Davi dari santet. Luar biasa emang Robert dan Sidang ya. Dan juga di sini bagaimana Ranti udah mau nikah masih juga mau tuh dimintain tolong. Nah, sebenarnya kalau menurut saya tunggu aja lah si Robert ya, harusnya tunggu Robert selesai, nanti biar Robert tuh yang nungguin, karena kan biar bagaimana juga pasangan apa tuh yang tadi di dalam kisah tadi kan Om Ras juga udah bilang kalau apa ya, manis daging ya, jadi apa sih, baunya wangi lah ya orang-orang calon pengantin ini, yang nggak boleh melakukan hal-hal yang perjalanan jauh, termasuk yang seperti akan dilakukan Meranti sebenarnya nggak boleh nih. Tapi ya itulah, Meranti seperti kata Rowan sama-sama keras kepala, mirip sama Robert. Jadi ngelihat orang yang butuh pertolongan ya harus dia tolongin bagaimanapun keadaannya. Ya semoga saja Meranti bisa menolong orang itu tanpa harus memaksakan diri, dan kalau saya pribadi berharap supaya Robert cepet datang nih. Wah, luar biasa. Om Ras emang paling jago, nggak pernah gagal kisahnya. Makasih Om Ras atas kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah berikutnya. Oh iya, banyak teman-teman yang bilang nih, katanya Bang Ilo Robert mau 2 kali. Kalau saya maunya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi kasihan juga Om Rasnya, kalau dipaksa ya kan nanti malah hasilnya nggak baik. Jadi kalau saya tetap menyerahkan kepada penulisnya,
Om Ras mengirimkannya seminggu sekali nggak masalah, yang penting bisa rutin seminggu sekali nih. Terus sekali lagi terima kasih Om Ras ya. Dan buat teman-teman semoga terhibur dengan kisah Robert barusan. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.